Perkenalkan, nama saya Devara Arisma Putri dari kelas PTUB. Yang merupakan organ eksterior unggas, yang pertama adalah kepala, kemudian leher, kemudian bagian sayap, bagian badan, kemudian ada punggung, bagian dada, bagian abdomen, dan juga bagian kaki. Yang merupakan organ pelindung unggas, yang pertama ada jengger, kemudian ada pial, kemudian ada cuping, bulu, kulit, kemudian ada sisik, dan juga kuku. Sistem kekebalan tubuh pada ayam, yang pertama adalah bursa Fabricius yang terletak di atas kloaka. Bursa Fabricius ini berfungsi sebagai tempat pendewasaan sel limfosit B. Yang kedua adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di bagian depan leher. Kelenjar timus ini berfungsi sebagai tempat dibentuknya sel darah putih. Sistem urinasi pada unggas. Sistem urinasi unggas terdiri atas sepasang ginjal yang letaknya simetris dan juga saluran ureter. Unggas sendiri tidak memiliki urinary bladder, sehingga urin yang dihasilkan akan terus berlanjut pada kloaka dan dikeluarkan bersama sisa ekskresi menjadi ekskreta. Sistem pernafasan unggas diawali dengan udara yang masuk melalui hidung, kemudian udara akan masuk melalui laring. Pada laring akan terjadi penyaringan oleh kotoran-kotoran yang ikut masuk ke dalam pernafasan. Kemudian udara akan diteruskan menuju trakea, yaitu berupa cincin-cincin otot. Kemudian udara akan masuk melalui bronkus yaitu percabangan paru-paru, dan
kemudian akan masuk ke dalam bronkiolus, yaitu adalah percabangan dari bronkus, hingga akhirnya udara akan masuk ke dalam paru-paru dan alveolus untuk mengalami pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sistem pencernaan dari unggas diawali dari makanan yang dimakan melalui mulut atau paruh, kemudian makanan akan masuk melalui esofagus menuju ke crop atau tembolok. Pada tembolok, pakan akan mengalami pelunakan oleh enzim amilase dari mulut. Kemudian, pakan yang telah mengalami pelunakan dari crop akan masuk menuju ke proventriculus atau bisa disebut sebagai lambung sejati dari unggas, karena pada proventriculus menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang akan membantu dalam pencernaan pakan. Kemudian pakan yang sudah melalui proventriculus akan masuk ke dalam gizzard untuk mengalami penghancuran. Kemudian pakan yang sudah dihancurkan dalam gizzard akan masuk ke dalam usus halus dan mengalami penyerapan nutrisi. Setelah melewati usus halus, pakan yang tadi sudah mengalami penyerapan dalam usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Pada usus besar, sisa-sisa pakan yang tidak tercerna akan mengalami reabsorpsi air. Kemudian pada sekum atau seka, pakan yang masih mengandung sedikit sisa-sisa nutrisi akan mengalami penyerapan kembali sisa-sisa sedikit vitamin dan juga mineral serta penyerapan air. Kemudian sisa pakan yang tidak tercerna akan dibuang melalui kloaka. Sistem reproduksi unggas betina diawali dari ovarium sebagai penghasil ovum, yaitu kuning telur atau yolk, kemudian masuk ke dalam oviduct yang terdiri atas 3 bagian, yaitu ada infundibulum, magnum, dan juga isthmus, di mana infundibulum itu berfungsi sebagai penangkap dari sel ovum. Magnum memiliki fungsi sebagai penghasil putih telur, sedangkan pada isthmus akan terjadi pembentukan membran telur. Kemudian setelah melewati oviduct, telur yang dibentuk kemudian akan masuk ke dalam uterus untuk mengalami pembentukan cangkang telur. Kemudian telur akan masuk ke dalam vagina sebagai saluran terusan dan juga sebagai penampung semen pada saat kopulasi. Kemudian telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Sistem reproduksi unggas jantan meliputi sepasang testis yang berfungsi dalam pembentukan hormon testosteron dan juga pembentukan spermatozoa. Kemudian ada saluran vas deferens yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara testis dengan alat kopulasi berupa papila. Kemudian ada kloaka yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran cairan semen. Sistem ekskresi unggas ada 3, yaitu ada kulit, paru-paru, dan juga ginjal. Di mana ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin, urea, dan juga garam. Kemudian paru-paru menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan juga air, sedangkan kulit menghasilkan zat sisa berupa minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak pada kulit. Penyakit pada unggas dapat disebabkan oleh 4 agen. Yang pertama adalah penyakit viral atau penyakit yang disebabkan oleh virus, kemudian ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri, kemudian ada penyakit yang disebabkan oleh protozoa, dan juga penyakit yang disebabkan oleh jamur atau penyakit mikal. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease yang disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum. Penyakit ini menyerang pernafasan unggas. Penyakit ini dapat diketahui dengan cara membelah atau melakukan nekropsi dan melihat pada bagian saluran pernafasan, terlebih pada trakea apabila di dalamnya terdapat
lendir putih bisa jadi menjadi salah satu ciri penyakit CRD ini. Penyakit CRD ini dapat disebabkan karena udara yang lembab dengan ventilasi yang kurang maupun liter yang basah atau liter yang lembab. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus adalah IBH atau Inclusion Body Hepatitis. Penyakit ini menyerang unggas pada bagian hati, sehingga ketika dilakukan pembedahan, bagian hati akan terjadi pembengkakan dan terdapat bercak kekuningan. Penyakit IBH sendiri disebabkan oleh infeksi virus avian adenovirus grup 1 yang termasuk dalam famili adenovirus atau adenoviridae. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh protozoa adalah kokidiosis. Kokidiosis disebabkan oleh infeksi protozoa dari genus Eimeria. Penyakit ini memiliki gejala ayam lesu, ayam letih, kemudian disertai dengan ekskreta yang mengeluarkan darah. Apabila dilakukan pembedahan nekropsi, penyakit kokidiosis ini pada bagian sekum ayam ketika dibedah akan terjadi pendarahan pada lumen sekum tersebut. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Terima kasih.